Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Alfatan Harahap dengan NIM 0205221032 sebagai mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas video untuk mata kuliah Fikih Jinayah 2 yang diampu oleh Ibu Maulidia. Adapun materi yang akan saya sampaikan dalam video ini terdiri dari 3 bab penting, yaitu yang pertama, bab 11 yaitu tentang kisos, bab 12 yaitu tentang diat, dan yang ketiga bab 13 yaitu tentang jarimah ta'zir. Ketiga bab ini saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana Islam mengatur kejahatan yang berkaitan dengan nyawa dan tubuh manusia, serta bagaimana Islam menegakkan keadilan dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Baik, kita mulai dari bab yang ke-11 yaitu tentang kisos. Adapun pelaksanaan hukuman kisos. Pengertian kisos secara bahasa berarti membalas secara seimbang atau setimpal. Sedangkan secara istilah, kisos adalah hukuman balasan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan, khususnya dalam kasus pembunuhan sengaja dan penganiayaan berat. Dengan kata lain, kisos berarti hukuman yang setara dengan perbuatan pelaku, tidak lebih dan tidak kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan prinsip keadilan yang proporsional. Perlu kita pahami bahwa kisos bukanlah bentuk balas dendam pribadi, melainkan mekanisme hukum yang diatur secara jelas oleh syariat dan dilaksanakan melalui proses hukum. Tujuan dari berlakukannya kisos. Adapun tujuan utama dari kisos adalah yang pertama, menegakkan keadilan agar pelaku tidak lolos dari tanggung jawab. Yang kedua, melindungi nyawa manusia karena setiap nyawa memiliki nilai yang sangat tinggi dalam Islam. Adapun yang ketiga, memberikan efek jera sehingga orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa. Yang keempat, menjaga ketertiban masyarakat agar tidak terjadi kekacauan dan balas dendam antar kelompok. Dengan adanya kisos ini, masyarakat diharapkan merasa aman dan terlindungi. Adapun dasar hukum kisos terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 178 yang memerintahkan kewajiban kisos bagi pembunuhan sengaja. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kisos merupakan aturan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar aturan buatan manusia. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan memenuhi unsur keadilan. Adapun syarat pelaksanaan hukuman kisos. Hukuman kisos tidak bisa dilangsungkan atau dijatuhkan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat penting. Yang pertama, pelaku berakal dan balik sehingga mampu memahami perbuatannya. Yang kedua, perbuatan dilakukan dengan sengaja, bukan karena kecelakaan atau kelalaian. Yang ketiga, korban adalah manusia yang dilindungi hukum Islam, bukan orang yang halal darahnya. Yang keempat, ada tuntutan oleh ahli waris korban. Yang kelima, tidak adanya pemaafan dari ahli waris korban. Jika satu saja syarat ini tidak terpenuhi, maka hukuman kisos tidak dapat dilaksanakan. Adapun orang yang berhak menentukan kisos. Dalam hukum Islam, keputusan untuk melaksanakan kisos berada di tangan ahli waris korban, bukan semata-mata di tangan negara. Ahli waris memiliki 3 pilihan, yaitu yang pertama, menuntut pelaksanaan kisos, yang kedua, memberikan maaf secara penuh, yang ketiga, memberikan maaf dengan meminta diat. Ketentuan ketiga tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga memberikan ruang perdamaian dan kemanusiaan. Adapun hapusnya hukuman kisos. Hukuman kisos tidak selalu harus dilaksanakan, karena Islam juga menjunjung tinggi nilai pemaafan dan kasih sayang. Yang pertama, pemaafan dari ahli waris. Jika ahli waris korban memberikan maaf kepada pelaku, maka hukuman kisos gugur. Pemaafan ini sangat dianjurkan dalam Islam karena dapat menghapus dendam, menjaga hubungan sosial. Adapun yang terakhir, mendatangkan pahala bagi yang memaafkan. Yang kedua, penggantian kisos dengan diat. Dalam banyak kasus, ahli waris memilih jalan tengah, yaitu memaafkan pelaku dengan syarat pembayaran diat. Diat menjadi bentuk tanggung jawab pelaku, sekaligus bentuk keadilan bagi keluarga korban. Yang ketiga, tidak terpenuhinya unsur kesengajaan.
Jika pembunuhan terjadi karena pertama kelalaian, yang kedua kesalahan, yang ketiga tidak ada niat membunuh, maka kisos tidak berlaku dan hukuman dialihkan menjadi diat atau ta'zir. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu bab 12 yaitu tentang diat. Adapun pengertian diat, diat adalah ganti rugi berupa harta yang wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. Diat bukan berarti pelaku bebas dari hukuman, tetapi bentuk tanggung jawab hukum yang diatur oleh syariat. Adapun dasar hukum diat ini diatur dalam Quran Surah An-Nisa ayat 92 yang menjelaskan tentang pembunuhan tidak sengaja dan kewajiban membayar diat. Adapun jenis-jenis diat, terdapat dua jenis diat. Yang pertama diat kamilah, yaitu diat penuh yang biasanya berlaku pada pembunuhan sengaja yang dimaafkan. Yang kedua ada diat mukhaffafah, yaitu diat ringan, berlaku pada pembunuhan tidak sengaja. Pada masa Rasulullah, diat ditentukan dengan ukuran tertentu seperti 100 ekor unta. Namun dalam konteks sekarang dapat disesuaikan dengan nilai mata uang. Adapun hikmah dari adanya diat ini antara lain yang pertama, memberikan keadilan kepada keluarga korban, yang kedua menghindari pertumpahan darah lanjutan, yang ketiga memberikan kesempatan pelaku untuk memperbaiki diri, yang terakhir menjaga perdamaian di masyarakat. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya yaitu bab ke-13 tentang jarimah ta'zir. Adapun pengertian dari jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis, sehingga jenis dan berat hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Ta'zir bersifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya, adapun pembagian jarimah ta'zir. Yang pertama, jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu pelanggaran yang berdampak luas terhadap kepentingan umum. Contohnya seperti yang pertama korupsi, yang kedua perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan penyebaran hoaks. Terus jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak hamba, yaitu pelanggaran yang merugikan individu tertentu seperti contohnya yaitu penghinaan, penganiayaan ringan, pencemaran nama baik. Adapun pembagian ini penting untuk menentukan berat hukuman dan kemungkinan pemaafannya. Baik, yang ketiga ada perbedaan jarimah hudud dan ta'zir. Jarimah hudud memiliki hukuman yang tetap dan tidak dapat diubah, sedangkan jarimah ta'zir memiliki hukuman yang fleksibel dan dapat disesuaikan. Baik, jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan. Pembunuhan yang tidak memenuhi syarat kisos atau telah dimaafkan dapat dikenakan hukuman ta'zir seperti yang pertama penjara, denda, dan hukuman sosial. Selanjutnya jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan. Pelukaan yang tidak memenuhi unsur kisos dikenakan hukuman ta'zir sesuai tingkat luka agar terciptanya suatu keadilan. Selanjutnya ada jarimah ta'zir